Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya di antara makhluk-makhluk Allah yang banyak ini pula ada yang diberi titel waliullah. Adapun cara mengenal waliullah dijelaskan dalam Al-Quran: satu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama hidupnya dari kecil sampai menutup mata yang terakhir tidak pernah takut selain dari Allah. Gak takut kesusahan, gak takut itu dan ini, gak takut senjata, gak takut dicaci maki orang, gak takut apapun, gak, hanya sama Allah semata-mata. Demikian mereka tidak ada duka cita, mikirkan yang akan datang. Itulah bahagian daripada ciri khas semua waliullah dari kecil sampai akhir umurnya. Ditambah lagi alladzina amanu, mereka adalah selalu bertauhid siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerja segala perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah senantiasa. Mereka diberikan mimpi-mimpi yang baik-baik, nggak ada mimpi yang buruk. Selama mereka di dalam dunia dan menutup mata, mereka diberikan busyra, kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Busyra diartikan ahli tafsir bermacam-macam. Yang terbanyak adalah mimpi-mimpi yang baik-baik, baik dia sendiri maupun orang lain. Kalau dia sendiri mimpi yang baik, dia senang sendiri. Orang yang memikir dia, orang cinta kepada dia. La tabdila li khalqillah, itu memang udah penentuan dari Allah, tidak bisa dirubah. Maksudnya orang-orang yang diberi titel wali nggak bisa dicopot titelnya itu. Sangat beda dengan titel-titel yang lain. Itu mudah sekali dicopot. Sebenarnya kita maklum, orang-orang yang titelnya bukan waliullah, itu titelnya sebentar udah hilang, jadi MVV atau pensiun seumur hidup. Dzalika huwal fawzul azim. Pangkat kewalian itulah yang disebut kemenangan yang luar biasa. Allah membilang fawzul azim, enggak ada lagi yang lain dari itu. Jadi kita semua kalau tidak masuk ke golongan orang itu, minimal sekurang-kurangnya kita itu percaya kepada mereka dan kita cinta kepada mereka. Karena kita apabila percaya kepada mereka dan kita mencintai mereka, kita termasuk di dalam golongan mereka dunia dan akhirat. Inilah yang menjaga. Jangan sampai kita sama aulia-aulia Allah Ta'ala itu lu gua. Hendaklah kita selalu mendekat kepada wali-waliullah. Janganlah kita menjauh dari wali-waliullah. Kita dekatilah. Waliullah itu enggak pernah mati, walaupun dia dalam kubur enggak pernah mati. Innama khuliqtum lil abad. Kamu hai wali-waliullah dijadikan senantiasa hidup. Di dalam Al-Quran dijelaskan lagi, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Orang-orang wali-waliullah itu dalam kubur enggak mati, hidup selama-lamanya, tapi kalian tidak mengetahui sebenarnya. Kemudian Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, ini sebagai peringatan kepada hamba-hambanya, siapapun yang tidak senang hatinya kepada tingkah laku, tutur kata dan bahasa wali-wali, tidak senang melihat tingkah lakunya wali, tidak senang mendengar kata-katanya wali, maka orang itu dinyatakan oleh Allah, dia bermusuh dengan aku bermusuh dengan dia.
Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, ay a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Sangat disayangkan kalau ada orang yang anti wali, memusuhi wali, padahal yang anti yang memusuhi itu terdiri daripada keluarga terdekatnya sendiri, karena hasutnya dan jahilnya, dengkinya dan bodohnya. Orang-orang jauh aja mengambil berkat, kenapa keluarganya enggak begitu? Nah ini. Tapi aulia-aulia, kalau orang-orang lain yang dekat, keluarganya menjauh, dia tidak tersinggung. Sebab dia orang yang mahfuz, dipelihara Allah dari sifat-sifat yang tercela. Di antaranya tersinggung. Gak tersinggung dia. Dia udah tahu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Udah jelas. Semua pondok tahu semua itu. Rasulullah SAW bersabda, "Udhkuru mahasinahum, hai umatku, orang-orang yang udah masuk kubur, hendaklah kamu memperingati kebaikan-kebaikan mereka." Ini malam kita memperingati ibunda tercinta almarhumah Hajjah Siti Masliyah, adik kandung oleh Al-Arif Billah Al-Alimul Fadil, Tuan Guru kita bersama Haji Muhammad Saman Mulia, Khalifah Wali Kutub di Makkahil Mukarramah yang bernama Saifullah Turki. Untung kita semua di sini. Beliau sehari sebelum meninggal, saya sendiri yang membersihkan kuku beliau dari tangan beliau sampai kaki beliau. Kemudian saya tanya sama Guru Seman, besok kan pulang? Dia bilang insya Allah. Saya bilang itu hari Senin sesudah asar. Besok artinya subuh Selasa. Saya bilang sekali lagi, besok pulang kan? Katanya insya Allah. Nah, kemudian saya tanya, siapa yang mandiin? Katanya kamu. Siapa yang jadi imam? Kamu. Siapa yang talqin? Kamu. Siapa yang masukkan dalam kubur? Terserah. Siapa yang baca tahlil? Terserah. Siapa yang baca doa arwah? Terserah. Gimana umpama disolatkan di rumah? Bagus. Kemudian dibawa ke sekumpul disolatkan lagi di musola ar-radha? Bagus. Bagaimana umpama dibawa pakai mobil ambulan? Diam. Ambulan punya kita juga. Nah, itu bantuan dari Haji Alwi, katanya bagus. Gimana umpama dijaga polisi? Bagus. Nah, sehingga kita sampai menanyakan, bagaimanakah murid-murid sempian hari Sabtu perempuan? Katanya begini, isyarat aja. Oh, pindah ke sekumpul. Gini dia. Artinya ya. Begitulah. Jadi majelis perempuan hari Sabtu di sini memang izin daripada almarhum Tuan Guru kita Haji Muhammad Saman Mulia. Itu supaya diketahui. Jadi hakikatnya adalah tetap murid beliau, bukan murid kita. Kita masih murid beliau. Kita belum sampai menjadi guru lagi. Insya Allah sampai dalam surga, insya Allah kita tetap tetel murid. Belum diberikan tetel jadi guru kita. Karena kita tetap punya guru. Kalau kita sudah jadi guru, berarti kita sama kedudukan dengan guru. Kalau sama kedudukan dengan guru, berarti nggak ada imam, nggak ada makmum, nggak ada mutaba'ah. Kemudian beliau minta ngambilkan kertas. Saya berdiri ngambil kertas, berarti dengan pulpen. Nah, kita ambil. Kemudian sambil dia bernapas udah sesak, beliau berkata, katanya tulis
Ya kita siap.